Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Lotada Barat, alhamdulillah sudah hadir dan menghargai undangan kami dalam acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman pendamping dari staf DPD Provinsi Gorontalo yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa mendengarkan sekaligus dialog pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini acara reses sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, bahwa ini merupakan bagian dari kegiatan anggota DPRD untuk sewaktu-waktu dan dijadwalkan dalam aturan bahwa harus ada namanya silaturahmi dengan masyarakat. Di samping kita silaturahmi, sekaligus kita mungkin ada aspirasi sebagaimana Pak Lurah sampaikan tadi, termasuk yang dirindukan oleh masyarakat Lotada Barat ini. Umumnya jalan Bengawan Solo atau ex Bengawan Solo sekarang sudah jalan Muhammad Taib Gobel ya. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, kebetulan tadi dari PU Provinsi, karena ini jalan ex Bengawan Solo ini atau sekarang jalan Taib Gobel ini jalan ini menjadi tanggung jawab dari provinsi. Jadi memang kemarin waktu reses pertama, kalau tidak salah, pada saya pertama anggota dewan, pernah kami meninjau ada sedikit pelebaran di sini kalau tidak salah. Nah, tetapi memang sedikit kami protes bahwa memang menghamburkan cukup banyak uang, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ada pelebaran sedikit. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tentu sebagai anggota DPR, apalagi Bapak dan Ibu memilih ataupun tidak memilih saya, tetapi saya sebagai anggota DPRD tidak mau lihat itu lagi. Biar pada Pileg 2019, kebetulan saya dari Partai Amanat Nasional, Bapak dan Ibu di partai lain, sekarang bukan saatnya lagi. Karena di DPRD itu bukan wakil partai, tapi wakil rakyat. Nah, kalau sudah wakil rakyat, kita tidak ada aplikasi. Harus orang musuh perjuangan, tidak boleh begitu Bapak dan Ibu. Sebagai wakil rakyat, kita tidak bisa melihat bahwa oh ini Bapak dan Ibu cuma dari partai A, partai B, bukan PAN. Tidak boleh begitu. Kalau sudah wakil rakyat itu, apapun permohonan rakyat, tentu kita punya tanggung jawab adalah menindaklanjuti, menampung aspirasi dan menindaklanjuti. Jangan cuma menampung kemudian disimpan dalam tong sampah, dibuang di tong sampah. Artinya kita tampung, kita perjuangkan, nah tergantung sistem yang ada. Apa memungkinkan atau tidak ini perjuangan ini, saran ini atau usulan masyarakat ini kita lihat. Nah, jadi kira-kira begitulah kerja anggota DPR. Ya. Saya anggota DPRD ini provinsi dilantik atau kami sumpah pada tanggal 9 September 2019. Jadi kalau dengan hari ini tanggal 16, berarti kurang lebih saya 2 tahun, 2 bulan, 7 hari sebagai anggota DPRD. 2 tahun, 2 bulan, 7 hari ya, sebagai anggota DPRD. Artinya selama 2 tahun
2 bulan ini saya menyadari bahwa memang belum ada yang saya buat untuk rakyat. Dan kita harus jujur, jangan kita menghibur rakyat lagi, sudah ditampung aspirasi rakyat tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Atau kita berbicara waktu kampanye, biasa waktu kampanye, kalau saya terpilih anggota DPRD pasti akan perjuangan begini, A, si B akan perjuangan. Tetapi kenyataannya begitu tak duduk, soskut, tidak suara. Tidak suara. Nah, itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Oleh karenanya saya pernah bilang ketua PAN kota tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya bilang sama Pak Ramdan. Kebetulan ketua PAN kota Pak Ramdan udah tahu. Saya bilang beliau, kalau begini kondisi anggota DPR dan Dewan sendiri tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, maka saya berpikir untuk mengundurkan diri dari anggota DPR. Kenapa? Saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya bukan, tetapi nurani saya tidak bisa menerima terima uang rakyat kemudian tidak bisa berbuat kepentingan rakyat. Itu yang persoalan sekarang. Jadi nurani tidak bisa menerima seperti itu. Artinya mau gaji itu DPR, mau dia untuk sebab ini anggota DPRD ini dipilih oleh rakyat, tentunya memperjuangkan kepentingan rakyat. Logikanya misalnya, Bapak dan Ibu memilih saya, Pak Adan, pilih anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tolong diperjuangkan aspirasi kami, begitu, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang belum maksimal Bapak dan Ibu, sehingga saya selalu, maka sudah bilang, baru 1 tahun kalau tidak salah saya anggota DPR sudah sampaikan kepada Pak Ramdan, baru 1 tahun anggota DPRD. Kenapa? Karena sistem juga semuanya boleh, tetapi tidak kemauan pimpinan DPD dan fraksi DPD untuk merubah kebiasaan-kebiasaan. Bukan sistem yang diatur oleh pemerintah, tetapi kebiasaan yang terbangun di DPD provinsi itu sebenarnya boleh diterobos, tetapi tidak kemauan teman-teman anggota dewan, teman-teman fraksi di dalam memperjuangkan merubah kondisi itu. Itu yang terjadi. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini saya bisa berkesempatan bertatap muka dengan masyarakat Bulu Tadaan, sebagian, tidak semua, hanya sebagian kecil dari ini. Saya tahu bahwa ini Kecamatan Cipatana ini setiap perbuatan ini politik, misalnya pilkada, pileg, saya selalu menang di Kecamatan Cipatana ini. Ya, saya selalu menang. Baik pileg, apalagi pilwak 2013, ya. Nah, pileg pilkada 2013, kemudian pilgub, saya masuk pilgub 2016 juga Cipatana ini menang, saya menang. Kemudian pilwak 2018, ya, pilwak 2018 Cipatana ini juga menang. Jadi saya berhutang budi pada masyarakat Cipatana, karena saya tahu begitu akrabnya, begitu semangatnya masyarakat Cipatana utamanya Kelurahan Bulu Tadaan Barat itu. Dan saya tahu Bulu Tadaan Barat ini dari sejak saya ketua DPRD, memang dukungan masyarakat Bulu Tadaan ini sangat luar biasa. Dan dulu, bukan nanti sekarang. Ya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, bagi saya, tadi saya sudah katakan, saya ini sangat berdosa. Artinya boleh kita katakan bagi saya tidak mengklaim orang lain ya, tidak mengklaim orang lain, tapi mengklaim pada diri saya sendiri bahwa
saya ini hemolimo gaji buta. Iya, saya tidak mengklaim orang lain, tapi saya sendiri kan. Kenapa? Karena saya tidak bisa berbuat banyak terhadap anggota DPR. Kalau saya kepala daerah beda, sebab anggota DPR dan kepala daerah berbeda. Karena anggota DPR itu hanya mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, APBD, peda-peda. Sementara pemerintah, gubernur, bupati, wali kota adalah eksekutor, mereka yang melaksanakan. Jadi biar saya berteriak luar biasa, kalau tidak diangkatkan oleh gubernur, apa yang saya buat? Ini kondisi yang ada, Bapak dan Ibu, sehingga saya katakan pada Pak Ramdan, sebenarnya yang ada ini bukan sistem sesuai aturan, tetapi sistem yang sudah terbangun. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, insya Allah ke depan Bapak dan Ibu masih sehat-sehat semua, insya Allah masih umur panjang, insya Allah pileg yang akan datang. Kalau gubernurnya partai A, Bapak dan Ibu, jangan ketua DPR-nya juga partai A. Tidak akan jalan program. Pasti ketua DPR takut akan dipecat oleh gubernurnya, apalagi gubernurnya ketua partai. Itu. Jadi insya Allah ke depan Bapak dan Ibu, insya Allah ke depan kalau umur panjang kita semua, insya Allah kalau masih ada pileg, tinggal kita lihat namanya para tokoh masyarakat ya. Kasihan ibu-ibu tidak terlalu memahami itu, tidak mau tahu kan. Tetapi saya mengajak tokoh-tokoh masyarakat. Artinya kalau gubernurnya dari partai A, jangan ketua DPR-nya juga partai A, harus partai B, supaya ada mampu mengimbangi, mengoreksi, memberikan masukan pada gubernur. Tapi kalau sama-sama partai, ketua DPR, aduh, lombok, tidak ada power. Jadi lombok, karena takut mau diganti ketua DPR. Oleh karena para tokoh, saya mengajak para tokoh masyarakat tolong pelajari ini. Dan ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang terjadi di DPD provinsi. Karena ketua Golkar provinsi adalah gubernur, ketua DPRD juga dari Golkar, sekretaris Golkar provinsi, maka ketua DPR ketakutan karena takut mau diganti. Karena ketua DPR kan setiap saat mau diganti. Cuma anggota DPRD itu ada aturan, tapi kalau ketua DPRD itu kewenangan partai. Makanya ketua DPR ketakutan. Makanya saya sering bilang ini ketua DPR lombok, takut mau diganti. Kenapa? Karena ketua DPR yang mengendalikan di DPR itu. Saya beri contoh Bapak dan Ibu, saya beri contoh kecil saja yang saya alami ini di DPD provinsi. Saya beri contoh, ada diduga kurang lebih 53 miliar APBD 2019. Saya sudah menyurat ke gubernur, saya sudah 4 kali gubernur, sudah menyurat ke BPK, sudah menyurat ke ketua DPR, tembusan semua fraksi agar dibikin namanya interpelasi, artinya meminta keterangan gubernur. Tetapi ini semua artinya fraksi juga tidak sambutan, ketua DPR juga cuma tidur. Padahal itu di dalam undang-undang itu ada hak anggota dewan, dan itu melekat pada setiap anggota dewan. Hak meminta keterangan segala macam itu diatur dalam undang-undang. Ini yang tidak kondisi yang terjadi
di provinsi, DPR provinsi, sehingga kadang-kadang saya ini sebab saya kira mungkin ayah pengalaman saya wali kota, bahwa saya ini orang selalu, dan itu ajaran agama kita semua, bahwa katakanlah yang benar sekalipun pahit. Dan itu yang saya implementasikan di dalam tugas-tugas. Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit, sekalipun potong. Itu yang terjadi, Pak, yang terjadi sekarang, dan saya alami sekarang. Makanya saya, Pak, enjoy saja lah, karena ini, apalagi ini umur saya sekarang ini sudah mau 64 tahun. Umur Nabi itu kan 62 kan, 62 tahun. Jadi gue sisa umur ini bolo wahia uti, bolo bonus. Kan Nabi 62 tahun, beliau Nabi Muhammad kan 62 tahun. Saya sudah 64 tahun. Berarti bolo wahia uti, bolo bonus. Di akhir hidup ini kita harus mampu mengatakan benar itu benar, sekalipun kita bori meriam kita tahu memang kita silakan. Nah ini kadang-kadang sikap saya ini membuat orang kewalahan. Contohnya misalnya, saya ini kan sekarang dilapor oleh Gubernur Gorontalo, di Polres Kota Gorontalo maupun di Polda Gorontalo. Sekarang saya dilapor oleh Gubernur. Kenapa? Karena saya bicara kondisi Provinsi Gorontalo. Saya bicara itu masalah gor, masalah ada saat Rusli Habibie menjabat bupati, saya bicara soal blok plan jalan di Gorot itu. Saya ini sudah tinjau, artinya jadi jemuran jago. Jadi jemuran jago, dan itu jalan cuma jalan. Saya sudah foto kamu. Termasuk saya dilaporkan ada berita Tempo pada tanggal 17 Januari, majalah Tempo mengatakan demikian, dan majalahnya ada sama saya, majalah Tempo itu. Di majalah itu dikatakan bahwa ada dana yang mengalir ke rekening Rusli Habibie. Pertama $85.000, yang kedua 17 juta, yang ketiga 4 juta, dan itu disampaikan oleh Humas PPATK. Itu dianggap termasuk yang dilaporkan pada saya. Itu dilaporkan bicara itu. Jadi saya katakan, kenapa cuma saya dilapor? Kenapa bukan Pemprov yang dilapor? Kenapa bukan Humas PPATK itu dilapor? Laporlah mereka. Ini termuat di majalah. Kalau majalah semua orang bisa baca. Ada sama-sama majalah ini. Ini termasuk dilapor ke Polres. Ya. Bagi saya, Bapak dan Ibu, saya bilang sama teman-teman, alhamdulillah saya dilapor cuma masalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik karena terkait berteriak terus masalah tidak benar di Provinsi Gorontalo. Jadi akal orang merasa tersinggung, nah itulah yang terjadi. Saya juga dilapor di Polda. Di Polda itu karena berita online. Saya bikin pernyataan di berita online bahwa diduga ada 53 miliar yang right di pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya dilapor lagi ke Polda. Tetapi pada bulan Mei 2021 secara resmi saya lapor di Kejaksaan Tinggi, dan sekarang sementara penyelidikan di Kejaksaan Tinggi. Jadi ini resiko sebagai orang politisi. Karena kalanya di polisi, saya ini Bapak dan Ibu
memang kalau Jabuti malah boleh politisi. Gitu. Saya pernah jadi pegawai negeri dari tahun 80, saya berhenti tahun 94. Saya berhenti PNS. Saya tugas di Kecamatan Kota Barat. Saya tugas di sana. Nah, kemudian tahun 94 saya mengambil sikap berhenti PNS. Saya memilih dunia politik. Jadi sejak saya berhenti pegawai negeri sampai dunia sekarang, saya masih berkecimpung dalam dunia politik. Dan banyak hal yang begini Bapak dan Ibu yang saya alami. Tahun 93 saya dilaporkan seorang tokoh juga, tapi saya tidak perlu sebut nama beliau karena sudah meninggal bersangkutan. Coba ini tokoh juga, dan saya justru dimasalahkan 372, 378 penipuan dan penggelapan. Tapi dan saya ditahan nih di Hotel Pondok itu 1 bulan. Saya pernah ditahan sebulan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, saya yakin bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap. Itu yang pasti. Alhamdulillah di pengadilan negeri Gorontalo, alhamdulillah saya bebas. Saya bebas di pengadilan negeri Gorontalo, jaksa kasasi ke Mahkamah Agung. Alhamdulillah turun juga kasasi, saya bebas. Karena itulah saya selalu yakin bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap, hanya masalah waktu. Hari ini belum, besok belum, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, pasti akan terungkap. Asal jangan memfitnah orang. Karena memfitnah orang tidak bagus. Tidak bagus dan dilarang oleh agama. Kalau mau fitnah tahu. Jangan apalagi bawa mafur ibu-ibu buat bakar roti ibu-ibu. Jadi mau Carlota itu mesti jelas. Jangan mau asal Carlota baru dulu dia jangan. Mesti ada data yang akurat sehingga tidak masuk. Jadi biar orang menggugat, kita tidak pusing karena ada data yang akurat. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, bagi saya yang begini model sudah, makanya sering saya katakan bahwa buat orang menjolimi ini bagi saya sudah soal biasa, dan saya sudah biasa dijolimi orang. Jadi saya katakan memang hobi bagi saya ini orang jolimi ini. Tetapi selalu semua kita lawan dengan kebenaran. Semua selalu kita lawan dengan kebenaran. Kemarin saya dapat fitnah lagi, isu lagi yang enak, yang enak didengar. Kemarin saya difitnah bahwa saya rapat dengan mahasiswa, baru saya membiayai demo mahasiswa menurunkan Kapolda Gorontalo. Kemana? Padahal lagi yang benarnya adalah tanggal 3 November kebetulan saya di Jakarta, ditelepon saya oleh staf dan Interpolda mau minta tolong sama saya, digambarkan bahwa ini akan besok akan turun demo segala macam mahasiswa. Kalau boleh Pak Adar dihubungi nama-nama ini, pikiran nama-nama saya. Baru saya telepon mereka, malah saya memberi pengertian sama mereka. Buat apa mau demo sama Kapolda? Buat apa kasih turun sama Kapolda? Sekarang dibalik ini cerita, katanya saya yang biayai mahasiswa. Ini baru kemarin. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu teman dengan saya di Facebook, ada di Facebook itu. Saya tahu Facebook. Bahkan saya undang wartawan.
Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu saya bilang tadi bahwa bagi saya sudah selalu difitnah, dijolimi, tetapi selalu kita harus tampil dengan meyakinkan bicara yang benar. Kalau fitnah kemarin ada WA-nya sama saya, waktu telepon dengan ini teman-teman mahasiswa ada terekam semua. Bahkan ada WA dari Dir Polda, Dir Intel Polda mengucapkan terima kasih sama saya. Kemarin saya difitnah bahwa saya. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya tidak tersinggung, saya tidak marah, tetapi saya selalu berpikir bahwa itulah resiko seorang politisi. Kalau tidak mau difitnah, sudahlah jadi tukang kebohong. Kalau tidak, palingan tukang kebohong, palingan yang mau fitnah atau yang mau marah, bos-bos yang punya kebohong, kenapa kan tidak kerja? Paling cuma itu. Kalau hanya tukang kebohong kan, tapi karena sebagai politisi, maka ini resiko Bapak Ibu, orang politisi. Tetapi selalu saya katakan bahwa ini hanya persoalan waktu. Makanya saya yakin bahwa kebenaran itu hanya persoalan waktu. Ya, hari ini belum, besok mungkin akan muncul kebenaran. Yang kedua, tukang jolimi orang itu hanya persoalan waktu, karena Allah sudah selalu dan sudah kita semua tahu bahwa hukum karma itu setiap saat akan datang. Hari ini belum hukum karma, atau hukum karma ini bukan diterima oleh yang bersangkutan, mungkin diterima anaknya, diterima istrinya, kan begitu. Itu ajaran agama Bapak Ibu. Saya yakin, sangat yakin, aku yakin bahwa hukum karma itu pasti akan didapatkan oleh orang yang senang menjolimi orang. Oleh karena Bapak dan Ibu, saya minta maaf, hanya itu yang saya bisa lakukan di DPP, yaitu mengoreksi semua kebijakan. Saya beri contoh sekarang ini di Tibawa banjir, cuma kan tahu banjir ya, di Tibawa kan, ya di sini kan, ya. Kasihan masyarakat Tibawa kan, ya. Banjir, kasihan kain ada tidak kain lagi segala macam kan, dibawa ini oleh air ini. Ya. Tetapi di lain pihak di sini banjir, gubernur cuma berangkat ke Jakarta, urus pemekaran, BOB. Sementara menteri sudah mengatakan bahwa belum ada pemekaran daerah baru karena anggaran belum mampu dibiayai. Tetapi gubernur berangkat ke Jakarta menemui ketua Komisi 2. Sementara di sini rakyat menderita. Oleh karena saya bikin berita kemarin, saya minta agar pemerintah provinsi, utamanya yang pengambil kebijakan, supaya pakai hati nurani sedikit lah. Saya bikin berita kemarin, ada berita online kemarin. Kita mau hati masyarakat menderita, mau gubernur baru ada di Jakarta. Dan sampai hari ini saya belum dengar, atau mungkin sudah ada, tapi saya belum baca di media. Sampai hari ini mungkin belum ada sentuhan dari pemerintah provinsi. Mungkin sudah ada, tapi saya belum tahu. Ya. Mungkin di media-media lain saya belum baca. Sebab di APBD itu ada namanya biaya tidak terduga. BTT, biaya tidak terduga, artinya kalau ada bencana seperti itu, jadi uang itu diambil dari BTT. Yang anehnya sekarang, kan di Provinsi Gorontalo ini ada 5 daerah baru ya. Daerah baru. Pertama rencana Gorontalo Utara, yaitu Pepayang sana. Yang kedua Bolihuto ya. Ya. Yang ketiga Panipi. Yang keempat
Talaga. Kota Talaga. Yang kelima Bone Raya. Ada 5 daerah. Saya tidak berkehendak mempersoalkan bantuan gubernur, tetapi pada saat rapat dengan pendapat dihadiri oleh Asim Sato, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, saya katakan apa maksudnya gubernur untuk roadshow di 5 daerah ini saja. Sementara sudah jelas asisten satu saja bicara menyampaikan bahwa masalah pemekaran ini masih dikunci kerat oleh pemerintah pusat. Kalau sudah masih dikunci kerat, kenapa gubernur roadshow di 5 daerah ini? Roadshow ya silakan, tidak apa-apa. Tetapi yang adanya lagi dibantu 100 juta tiap daerah. Buat apa? Sementara rakyat menderita banjir, korban banjir. Saya tidak mempersoalkan bantuan itu, tapi tidak relevan bantuan. Tidak relevan Bapak dan Ibu. Artinya 1 rupiah pun harus ada manfaat untuk rakyat. Sekarang dibantu 100 juta tiap daerah, rencana pemekaran itu ada 5 daerah, waktu kurang lebih 500 juta. Nah 500 juta itu saya menduga itu diambil dari BTT, biaya tidak terduga Bapak dan Ibu. Banyak rakyat menderita, kasihan. Maka saya katakan waktu rapat dengan pendapat, saya sampaikan bahwa diduga ini dijadikan gubernur lagi untuk alat sosialisasi menjelang pilkada 2024 atau pileg 2024. Ya kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itulah. Jadi ini yang terjadi. Saya ini 2 tahun terakhir ini cuma baku aja dengan yang tidak betul. Sementara tidak ada dukungan teman-teman, tidak dukungan dari fraksi-fraksi lain. Contohnya misalnya Gorontalo ini 5 besar termiskin di Indonesia. Saya beri contoh. Jadi ini provinsi Gorontalo saat kita pisah dengan Sulawesi Utara, posisi kita Gorontalo ini miskin 33%. Baru setelah dipimpin oleh Fadel, oleh Gus Dur, kemudian 2012 itu ada 17% kemiskinan, 17%. Berarti kurang lebih 16% turun. Nah? Tetapi dari 12 sampai 2020 semua jelang berakhirnya jabatan gubernur, karena gubernur akan berakhir 12 Mei 2022. Nah, sampai sekarang kemiskinan 15%, 15,95%. Berarti kurang lebih cuma turun 3% selama 10 tahun. Kalau 10 tahun pertama turun sampai 16%, 10 tahun kedua hanya 3%. Jadi kita Gorontalo pada posisi 5 besar termiskin di Indonesia Bapak. Sementara yang perlu kita syukuri dan kita banggakan, gubernur kita, gubernur Gorontalo itu nomor 2 terkaya di Indonesia. Oh luar biasa. Jadi rakyat 5 besar termiskin, gubernur nomor 2 terkaya di Indonesia. Ya ini kondisi Bapak. Ini kan rakyat tidak tahu ini kan. Oleh karenanya saya perungkapkan ini karena ini terkait dengan harus dijelaskan pada rakyat. Oleh karena itu bagi saya ya tinggal sedikit Bapak dan Ibu. Jadi saya lanjutkan. Sebab setiap pembangunan di daerah itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu tujuan apapun yang dibuat,
mau bikin jalan mau bikin saluran semuanya adalah kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan justru terbalik, rakyat lebih miskin, pejabat lebih kaya. Itu yang terjadi sekarang. Rakyat lebih miskin, pejabat lebih kaya. Ini yang terjadi, dan inilah saya hanya bekerja di sini selama 2 tahun, perang dengan kondisi Bapak dan selama 2 tahun anggota DPR. Kemarin saya ke DPRD Kota Gorontalo. Saya menyampaikan menerukan beberapa pengeluaran masyarakat. Pertama, persoalan pedagang kaki lima ditertibkan. Bagi saya, apalagi ini sudah ada perdanya, saya setuju. Tetapi tentu kita berharap penertiban kaki lima ini harus merata, jangan ada pilih kasih. Yang kedua, saya bilang sama mereka anggota DPD, hadir juga dari Dinas Perindak, dari Bapeda, dari Satpol, dari PU, dari lingkungan hidup hadir, dari Satpol hadir. Saya bilang tidak masalah. Tetapi kalau misalnya saya beri contoh, ini ibu yang jualan sini kan, ini kalau menurut peda tidak boleh di pinggir jalan, trotoar kan. Silakan ditertibkan. Tetapi harus dipikirkan mereka, misalnya ditertibkan di sini, kemana kasihan tempat mereka berusaha. Apalagi kondisi sekarang Bapak dan Ibu, sedangkan anggota DPR saja susah, apalagi rakyat. Jadi kalaupun ditertibkan silakan, tetapi tolong cari tempatnya yang mereka bisa berusaha dengan baik, Bapak. Jangan penertiban ini cuma karena ada dendam politik. Sekira tinggalkanlah itu. Yang kedua yang saya soroti adalah soal saluran. Artinya saluran di kota ini sangat memprihatinkan. Saya beri contoh teman-teman di Dewan kemarin. Saya beri contoh misalnya di Jalan Agus Salim yang dekat itu sesudah. Kalau dari sini itu dulu baru Bunda. Nah, kalau hujan, genangan air luar biasa. Bukan cuma di situ, di Ahmad Yani, di Nani Wartabone, yang di depan Warkop Amal. Aduh, kalau hujan, genangan air luar biasa. Ini yang saya soroti kemarin pada pemerintah. Yang ketiga saya soroti adalah soal kebersihan. Kebetulan hari kemarin Kepala Dinas Lingkungan Hidup saya katakan, waktu beliau almarhum Pak Nusi, Pak Hasan Abbas Nusi mantan wali kota, pada waktu saya wali kota, beliau mampir di kantor saya. Beliau hanya 10 menit berdiri karena beliau lihat saya sementara membenahi saluran-saluran ini. Apa beliau katakan? Pak Adam, Pak Wali, saya sangat setuju dengan kebijakan Pak Wali. Sebab kota itu ada 2 tantangan suatu kota, yaitu saluran air dan kebersihan. Bahkan kebersihan sampah-sampah di mana-mana. Saya katakan kemarin, misalnya itu dekat yang jalur STM itu, yang dekat kantor Kesbang, ada tumpukan sampah. Itu di Al-Huda sama saya, dekat Al-Huda ada tumpukan sampah. Kemarin ada Pak Dinas Lingkungan Hidup kemarin, saya sampaikan, alhamdulillah di Gelanggang Stadion Merdeka dulu kan jadi tempat sampah. Saya soroti itu kan, saya bicara di media, saya bicara di Memosa. Alhamdulillah sudah terbuka itu. Lapangan Gelanggang Remaja, Stadion Merdeka itu sampah. Aduh, saya bilang ini orang olahraga. Sebab pada satu saat saya jalan pagi, saya lihat sampah di situ. Saya bilang bagaimana mau olahraga di sini? Kita mau olahraga gitu, kita berharap udara segar kan? Yang kita
dapatkan di Stadion Merdeka cuma sampah, bau-bauan. Alhamdulillah sudah ditertibkan. Jadi ini gambarannya Bapak dan Ibu, artinya apa? Saya kira saya memaksimalkan dalam pengawasan. Kenapa saya bicara kota? Karena saya anggota DPRD provinsi dari Dapil Kota. Jadi saya punya tanggung jawab mengawasi pembangunan yang ada di Kota Gorontalo, menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh rakyat pada pemerintah Kota Gorontalo. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, saya kira itulah tugas. Sebab di dalam undang-undang itu tugas anggota dewan kan ada 3 fungsi utamanya kan. Fungsi utamanya adalah menyusun APBD, hak budgeting. Yang kedua adalah mengawasi. Yang ketiga adalah membuat aturan perda segala macam, kan begitu. Itu fungsi anggota dewan. Saya memaksimalkan fungsi ini walaupun di DPD itu ada namanya Banggar yang khusus menggodok APBD. Saya tidak masuk situ. Yang masuk di situ itu ada 5. Jadi dari Kota Gorontalo DPD ini ada 8 orang. 5 orang yang masuk di situ di Banggar, yang mengelola itu, yang membahas itu APBD. Pertama Pak Awe Talib, yang kedua Pak Erwin Ismail, yang ketiga Ibu Meike Kamaru, yang keempat Pak Fikram, yang kelima Pak Pateda. Ada 5 ya. Makanya saya katakan kemarin di DPD, artinya DPD serang sama saya karena waktu kita datang di situ banyak masukan belum ditindaklanjuti. Saya katakan saya tidak masuk Banggar, tapi semua ini kan didengar oleh semua anggota dewan. Karena waktu itu hari semua anggota dewan dari kota. Jadi saya sampaikan mereka kemarin anggota DPR, cuma sayangnya saya tidak di Banggar. Artinya ada 5 orang di situ, dari 8 orang ada 5 yang di Banggar. Tetapi kita harus bicara jujur, dari 5 orang dulu di Banggar itu belum ada satupun yang diperjuangkan oleh anggota dewan. Bayangkan itu Jalan Andalas Bapak dan Ibu. Jalan Andalas itu sudah berapa tahun ramai di Facebook, di media sosial Jalan Andalas, Pak. Syukur ada dana pinjaman. Tetapi anggota dewan dari Dapil Kota tidak mampu memperjuangkan di Jalan Andalas. Syukurlah ada dana bantuan pinjaman dari PEN itu. Itu yang digunakan, bukan APBD. Ternyata tadi kan sudah dijelaskan bahwa insya Allah Desember akan dimulai pekerjaan. Tapi itu dari dana PEN, bukan dari APBD murni. Selama 2 tahun ini luar biasa di Facebook ini. Saya terakhir malam ketemu dengan Pak Rektor di pesta di Adija. Apa begitu? Dia menceritakan bagaimana naik mobil lewat Jalan Andalas itu, aduh, lubangnya luar biasa. Ini termasuk jalan ini, jalan Rahmat Gobel, Muhammad Taib Gobel. Kan tadinya Jalan Bengawan Solo ini, waktu saya wali kota saya ganti ini dengan Jalan Muhammad Taib Gobel. Jalan Andalas saya ganti dengan Jalan Aryo Ketili. Ya. Jalan Agus Salim saya ganti dengan Jalan Habib Yasin. Ya. Artinya kebetulan pada saat saya wali kota saya ganti-ganti semua jalan. Artinya saya ganti sama tokoh-tokoh yang pernah mengabdi Gorontalo. Misalnya JDS itu Jalan Yusuf Dali. Kenapa saya namakan Jalan Yusuf Dali? Karena beliau yang buat jalan itu dua tusuk itu masih Pak Yusuf Dali wali kota. Sebab sangat menghargai. Kemarin saya bilang sama Ibu Novi, Kepala Bapeda Kota, ada di Perlimaan itu ada patung Adipura. Saya
Saya bilang sama Ibu Novi, itu patung Adipura itu bukan untuk kepentingan saya. Itu bentuknya kita menghargai Pak almarhum Medi Mututihe. Ibu punya paman Pak Medi Mututihe, karena waktu itu beliau menjabat 5 kali berturut-turut dapat Adipura, sehingga saya bangun itu tuh Adipura itu dalam bentuk menghargai upaya beliau, karya beliau. Saya bilang sama Ibu Novi, bukan karena saya, tetapi kenyataan sekarang. Yang tadinya saya bikin gagah, air maju segala, sudah tidak ada pemeliharaan. Sudah tidak ada pemeliharaan. Artinya begini Bapak dan Ibu, kita ini harus mampu menghargai pendahulu-pendahulu kita. Kita harus mampu menghargai pendahulu-pendahulu kita, agar supaya insya Allah kita akan selalu aman dunia dan akhirat insya Allah. Kalau tahu menghargai orang. Sebab orang saya katakan, atau kita sering dengar bahwa ingatlah terus, jangan ingat pemberianmu kepada orang, tetapi ingat terus apa yang diberikan padamu, apa yang orang lain berikan, itu ingat terus. Tapi kalau memberi orang, jangan sekali-kali diingat kalau memberi orang. Saya kira itu yang paling penting. Insya Allah ini sepintas saya sampaikan, dan inilah kerja saya selama 2 tahun ini Bapak dan ya. Tetapi seperti yang sampaikan Pak Lurah tadi soal pinggir jalan ini termasuk catatan kita, apalagi ada pendamping, termasuk laporan kita insya Allah ya. Termasuk laporan kita untuk kita teruskan ke pimpinan Dewan agar supaya diperjuangkan. Ini harapan masyarakat Bulo Tanah Barat ya. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu, mengenai pengambilan ya, silakan tolong dibagi-bagi kalau sudah konsumsi ya. Kalau sudah konsumsi makan sudah ada. Hah? Bagi-bagi saya main pelang. Jadi sementara bagi-bagi itu silakan menyanyi menghibur dulu, sudah itu kita insya Allah istirahat ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya hadir hari ini, terima kasih. Dan pada Pak Lurah saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sangat mendalam. Pak Ketua LPM saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah selama napas ini masih bergerak, insya Allah tidak pernah ada kata berhenti dalam pengabdian. Seperti kemarin saya di Mall Sepatwe, orang tanya, ada orang di dalam Facebook bertanya, kalau saya mau maju lagi wali kota. Saya bilang begini, saya sekarang masih anggota DPR, jadi masih fokus di dalam tugas ini. Tetapi ini kan pilkada nanti 2024, masih jauh. Jadi tergantung kesehatan, tergantung umur panjang, dan kalau terpenuhi semua ini, maka tidak ada kata berhenti di dalam pengabdian. Kalau masih Allah ingat, tidak ada kata berhenti. Selama masih mampu, pikiran masih bagus, kemudian visi masih bagus, ya. Mau di dalam pengabdian itu dia matok kubur Bapak dan Ibu. Itu mau baru itu mau istirahat. Kalau sudah dalam kubur, baru kita mau istirahat di situ. Ya. Tapi kalau selama masih mampu, insya Allah Bapak dan Ibu. Ya. Kira-kira demikian. Sekali lagi terima kasih pada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah, billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa masukan Pak dari masyarakat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal pokok yang perlu Bapak sampaikan dari ini Pak. Ya. Insya Allah dia waridu wahul orang niatnya warga Bulo Tanah Barat. Baru-baru ini sudah
diresmikan TPS 3R. Alhamdulillah Pak, mabang magaga. Hanya persoalannya dia, ketika kami akan melaksanakan sebagai tugas kami PSM, tentu upamaya di Botita mengelola Buti armada liok temlah dia mai kan memerlukan doi Pak. Tetapi sebelumnya Amiati akan melakukan action ini, ada satu dari Mamalta Amiati Pak dari Dela sendiri kayaknya mempertimbangkan tentang retribusi sampah yang sudah menjadi perda. Autiput helangan Amiati Pak, Amiati maju mota dia muali satu gersi apa tahu tiba putu bagai lewat. Alau tiba tidak dia mah pupuhunalo. Dan masyarakat itu Pak sudah kami hubungi dan menginginkan itu. Ada lagi pemikiran mereka, boleh saja hanya yang tidak boleh dilalui oleh armada-armada besar. Jadi boleh lorong. Setelah kami kalkulasi kurang lebih 8 juta Pak satu bulan. Mahal menamnya tato wan humay boti tato dalam olah itu Pak, perlu milik balangga. Pasti mereka bayar retribusi. Di satu sisi Amiati mempergunakan ini, kami dampaknya di perda retribusi. Di bawah ada dalam ada pungli tiba-tiba kotua tiada bawah ilo yang ngopi etial itu lima pungli harus mempertanggungjawabkan itu perda himbauan atau ke masyarakat. Nah itu. Yang kedua Pak, ini hal yang tidak boleh kami lakukan karena berdampak ini. Betul apa dampak Pak atau apa di puskes Cipatana kan puskes Pak. Di rumah minta alim oleh itu Pak sampah Pak. Dan bahkan terus terang dia bawa pola melapor siapa ada sendiri karena timur tanggung jawab sebagai parkir itu dia sampai 100.000 kaki betul Pak. Boleh dia minta mengenai ini juga Pak perlu Amiati seolah dia bawa beban pikiran lipat terlalu banyak ini mau cara itu kepada Amiati ya. Amiati dengan sangat memohon dan ucapan banyak terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi atau doa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adam Bea sebagai Anggota Dewan Provinsi Kota Peripan, Pak Lurah dan Ketua MPM. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, dan ini yang pertama masalah lapangan walaupun kita provinsi tapi ini untuk Kota Gorontalo. Lapangan ini satu-satunya yang ada di Kelurahan Pulau Barat, satu-satunya di Kecamatan Cipatana. Sampai sekarang Pak reaksinya belum ada Pak. Cuma ukurua baru saya sampaikan sama mereka. Untuk lapangan di Pak ini lagi bukan ini malah boleh sampai sekarang belum ada reaksinya Pak. Jadi Pak itu poin Pak yang pertama, yang kedua jalan apa namanya di belakang Desa Haji. Ya, itu Pak mungkin sudah 5 tahun musrik itu diusulkan setiap tahun, tapi sampai sekarang resminya belum ada Pak. Sampai sekarang itu TPS 3 itu Pak di belakang Desa Haji dan dilalui juga jalan itu Pak. Jadi sampai sekarang belum terus. Terus dilalui oleh ke penguburan umum kan di situ penguburan umum ya? Tidak Pak, kalau sebelah. Iya. Kalau ini di belakang Desa Haji Pak. Iya. Itu jalan sekitar 450 meter. Pak, anak dulu itu Pak, Madelo jalan tahun 70-an. Iya. Itu Pak. Yang tembus di apa namanya? PDAM Pak. Galian ini. Bekas batu. Ya. Ya. Itu PDAM ya. Ya. Oke. yang terakhir Pak, kami banyak terima kasih karena tadi saya menandatangani 50.000 biasanya baru 20.000. Mudah-mudahan Pak. Ya. Itu dipatah betul kalau betul 30.000, mudah-mudahan Pak menjadi amal untuk Bapak dan tercatat di sejarah di Gorontalo bahwa Bapak sebagai Bapak yang baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, yang pertama soal yang disampaikan oleh Pak Sabadul, Pak Yusuf, ya. Soal kebersihan, memang kemarin kita sudah bahas di DPD, ya. Artinya begini, saya bilang sama teman-teman DPD, tolong diprioritaskan menganggarkan hal-hal yang prinsip.
Artinya begini, kalau misalnya ini termasuk provinsi ya, provinsi, kalau ini APBD hanya digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN, kasihan rakyat. Karena dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN, maka Bintang 2 daerah, dan ratusan, dan puluhan, sama provinsi. Dan ini yang masalah sekarang. Sehingga saya melihat bahwa kemarin juga kita sudah bahas di DPRD soal kebersihan ini. Makanya saya ajukan pada dulu kebetulan waktu saya wali kota, saya pernah ada kebijakan setiap rumah itu dibuat lubang sampah. Benar ya? 1x1 kan? Lubang sampah 1x1, artinya kalau rak sampah yang ringan, yang apa namanya, dibakar di situ kan? Nah itulah supaya tidak ada lagi payung. Nah, sekarang tinggal mengandalkan sementara kemampuan dukungan APBD. Apalagi kemarin kan terangkat harapan DPRD bagaimana provinsi mengadakan mobil sampah. Memang kurang mobil sampah di kota ini. Nah, tapi kalau kurang mobil sampah dianggarkan dalam APBD. Apa susahnya sebenarnya? Tidak susah. Tapi tergantung kemauan para pejabat, termasuk kemauan daripada pengambil kebijakan dan kemauan dari teman-teman anggota DPRD. Jadi ini masalahnya Pak Yusuf, misalnya soal ini sampah ini, kemarin dialog di DPRD soal sampah ini, saya sudah sampaikan, kebetulan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ada, sama dengan mereka angkat kemarin. Soal sampah yang di TPI, ada pasar di sana, TPI, di Babean sana. Memang di TPI itu dari awal saya turun ke lapangan, saya tidak setuju pasar di situ, karena itu bukan peruntukannya untuk pasar. Bahkan saya tantang di situ ada pemungutan retribusi. Nah, saya tanya, di dalam peda retribusi ada pasar sih. Nah, kalau tidak ada dalam peda berarti pungutan liar. Ini yang terjadi Pak Yusuf. Tapi kemarin insya Allah dengan masukan kami insya Allah Pak Dinas Lingkungan Hidup. Artinya saya katakan sampah ini, kebersihan ini tantangan suatu kota Bapak dan Ibu. Tantangan suatu kota. Sebab masyarakat kalau memang tidak diajukan seperti saya bilang, minimal bikin lubang 1x1 di belakang rumah, di rumah di hutan 1x1 total lubang sampah, dan setiap sampah yang kering, sampah kering dibakar di lubang sampah itu, tidak harus dibuang kemana-mana kan. Sebenarnya ini pekerjaan tidak perlu biaya ini Pak, tidak perlu biaya. Cuma himbauan rakyat membuang lubang sampah. Tapi ini harus ada gerakan massal dan harus dari atas gerakan massal. Nah ini kemarin insya Allah Pak Dinas Lingkungan Hidup ada, Dela ada, berapa ini ada perhatian Bapak. Ya Pak Yus ya insya Allah ada perhatian. Tetapi ini termasuk yang insya Allah kita akan. Jadi kita inventarisir apa-apa yang menjadi pengeluaran masyarakat. Kalau kota ya kita akan menurut ke pemerintah kota. Inilah persoalan yang dikeluhkan. Baru yang kedua soal jalan, itu kan memang tanggung jawab pemerintah kota jalan itu. Memang jalan di situ itu, dari dulu itu. Nah, tapi saya kira apa disampaikan tadi sudah berapa kali dibicarakan di Musrembang, tapi tidak pernah ada realisasi. Saya kira teman-teman anggota DPRD kota yang mewakili dapil sini harus perlu disampaikan oleh Bapak dan Ibu supaya mereka jangan cuma pilih lagi memang pemilihan suara, jangan cuma pilih mau memilih suara segala macam. Sesudah lo tadi masyarakat lo Cipatana. Itu. Makanya tolong ingatkan Pak Yusuf, tolong sampaikan kepada Bapak punya wakil
Pak Ekwan, Pak Sapurata, apalagi yang Perungge paling dekat kan, Alin Perungge, Ibu Leni Leni Ontalo. Ini wakil-wakil dari, kalau DPD provinsi Pak Erwin wilayah sini kan, Pak Erwin Ismail. Artinya memang bukan APB provinsi, tetapi kita anggota DPD perlu meneruskan kepada ya pemerintah kota, kepada DPD gitu. Sebab setiap reses ini semua kita bikin laporan dan kita pilih-pilih mana yang berkembang yang diharapkan masyarakat. Kalau ini kota, kita teruskan ke pemerintah kota. Ya. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Ketua makasih. Ya. Terima kasih sekali lagi ya atas perhatian kita semua. Insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.